Welcome back to channel Progress Football. Di pertandingan Real Madrid saat bertandang ke kandangnya Olympiakos, dari sektor penyerangannya itu sudah sangat bagus. Namun kelemahannya Real Madrid di pertandingan ini yaitu ada di sektor penyerangan. Kenapa bisa seperti itu? Terbukti mulai dari gol pertamanya Olympiakos, yang mana di sini Olympiakos menerapkan formasi 4-2-3-1, yaitu LKB sebagai striker tunggal. Namun di sini kalau kita lihat dari gol pertamanya, yang mana skemanya Olympiakos yaitu LKB walaupun sebagai striker tunggal tetapi sebagai pemantul, yang mana kreatornya yaitu ada di Pondes dan Chiquinho. Terbukti ketika melakukan build up secara perlahan, ini tiga pemain ini menjadi aktor utama gol pertamanya Olympiakos, yang mana Pondes melihat pergerakan Chiquinho, lalu Chiquinho mengoper kembali ke Pondes, Pondes mengoper kepada LKB melihat pergerakan dari Chiquinho, dan LKB langsung memantulkan bolanya, langsung mengoper dengan satu sentuhan, dan bisa dimanfaatkan oleh Chiquinho mengincar pojok kanan gawangnya Andre Lunin. Ini skema yang sangat baik dari Olympiakos, melihat kelemahan sang kiper Andre Lunin, itu bisa dimanfaatkan, yang mana di sini sektor backnya Real Madrid juga. Di sini Real Madrid menerapkan formasi 4-1-2-3 dan terkadang menjadi 4-1-4-1, yaitu 4 di belakang ada Raul Asensio, Carreras, di bek kirinya ada Ferland Mendy, di bek kanannya Alexander Arnold, lalu 3 di tengahnya sebagai jangkar yaitu Tchouaméni, 2 di depannya ada Camavinga dan Valverde, lalu di sayap kanan ada Arda Güler dan sayap kirinya ada Vinicius Junior. Dan tidak lupa sebagai striker yaitu memasang Kylian Mbappe sebagai striker tunggal. Setelah kemasukan 1 gol dari skema build up yang sangat rapi, yaitu dengan membentuk triangle di depan kotak penalti Real Madrid tidak tinggal diam setelah kebobolan pertamanya itu, yaitu bagaimana merespon langsung dengan umpan-umpan panjang. Walaupun di sini Kylian Mbappe dijaga ketat oleh 4 pemain, yang mana Olympiakos di sini menerapkan formasi 4-2-3-1, yang mana di sini Kylian Mbappe dijaga oleh Retsos, Pirola, Dani Garcia, lalu Mozaktis. Ini 4 pemain menjaga Kylian Mbappe, tetapi Kylian Mbappe dengan kecerdikannya, dengan pengalamannya di Liga Champions, pengalamannya di ajang internasional antar klub ini, dia berhasil menempatkan diri di tengah celah-celahnya 2 pemain, yaitu di antara Pirola dan Retsos, yang mana fungsinya Dani Garcia dan Mozaktis ini, 2 pivotnya Olympiakos ini, memutus operan, tetapi Vinicius Junior itu mengoper umpan lambung, sehingga Kylian Mbappe dengan kecepatannya berhasil lolos dari pengawalan tersebut. Dan bisa dibilang juga Olympiakos tersebut dari gol pertama Kylian Mbappe menerapkan jebakan offset, namun gagal ketika Kylian Mbappe mempunyai kecepatan. Berhasil lolos, Kylian Mbappe tidak berdiri sejajar, tetapi di depannya 2 pemain ini. Vinicius Junior mendapatkan celah itu dan melihat pergerakan Mbappe meminta bola untuk umpan terobosan, itu dimanfaatkan dan hasilnya Kylian Mbappe lolos. Kylian Mbappe lolos dari pengawalan ketat 4 pemain Olympiakos. Ini yang dibutuhkan oleh Real Madrid ketika tidak mempengaruhi lah, ketika striker dijaga ketat, tetapi dengan kecepatan dan instingnya itu bisa lolos. Ini menjadi senjata andalan Real Madrid, yang mana kalau kita lihat di formasinya Real Madrid, yaitu Vinicius Junior berada di sektor kiri penyerangannya Real Madrid. Itu juga mempunyai kecepatan, tetapi di sini Vinicius Junior lebih mengalah dan lebih memberikan suplai bola kepada Kylian Mbappe. Begitu juga dengan gol kedua Real Madrid, yang mana Kylian Mbappe lolos dari sektor kiri berkat umpan dari rekannya. Kylian Mbappe yang pertama dikira offset, namun ternyata lolos. Ini sangat rapi sekali, lalu melakukan tembakan placing. Sudah, ini menjadi senjata andalannya Real Madrid, yang mana ketika sudah unggul, Real Madrid kembali lagi mencetak gol. Tapi kita tidak boleh lengah lah dari sektor lini tengah Real Madrid, yang mana Camavinga yang biasa dipasang sebagai pivot juga. Real Madrid kalau memasang Camavinga dan Tchouaméni biasanya menjadi 2 pivot, yang mana di sini Camavinga lebih membantu Valverde di sektor penyerangan sebagai attack midfielder.
Dan kelemahannya ketika bertahan, karena Real Madrid menempatkan Carreras yang belum pernah ditempatkan sebagai bek tengah, ini selalu kalah duel dengan LKB yang mempunyai body balance. Yang mana ketika tertinggal 2-1, Olympiakos memasukkan Mehdi Taremi, yaitu mantan pemain Inter Milan, yang menggantikan Chiquinho sebagai pencetak gol pertama. Karena di sini Chiquinho itu terlalu dijaga ketat. Ketika mencetak gol, Chiquinho ini menjadi sasaran empuk untuk pemain Real Madrid. Menjadi sasaran empuk, dimatikan operannya, semuanya dimatikan karena Chiquinho. Tapi Pondes masih bisa berdiri leluasa. Dan ketika Mehdi Taremi dimasukkan, ini agak berbeda ya. Sepanjang babak pertama Mehdi Taremi ini Chiquinho diganti oleh Mehdi Taremi di menit ke-27. Dan setelah pergantian itu, lebih hidup sektor penyerangannya dari Olympiakos. Segi penyerangan Olympiakos hidup. Lalu apa? Olympiakos mencoba memainkan ritme di lini tengah, memainkan umpan 1-2 dengan dijaga ketat. Tetap berani Olympiakos ini bermain sabar. Namun setelah itu di menit ke-35 ke atas, Olympiakos mencoba bermain ke sayap, kanan kiri. Namun sayangnya Real Madrid berhasil mencetak gol, memanfaatkan umpan-umpan tersebut, memotong umpan lalu melakukan serangan balik. Ini yang dimanfaatkan oleh Real Madrid ketika melakukan counter attack. Bisa dibaca oleh pemain Real Madrid dari segi penyerangannya Olympiakos, yaitu bermain build up dari samping, bermain 1-2, memanfaatkan sektor sayap. Ini belum menemui titik benarnya lah, kalau bisa dibilang dari penyerangan Olympiakos ini belum bisa menemui titik terangnya lah di babak pertama. Dan terpaksa tertinggal 3-1 di babak pertama oleh Real Madrid. Dan memasuki babak kedua, Olympiakos tetap sama menerapkan penyerangan dari samping, melihat titik lemah yang ditinggalkan oleh Trent Alexander-Arnold. Karena apa? Olympiakos ini menyadari bahwa Arnold ini bagus dalam menyerang tetapi lemah dalam bertahan. Ini bisa dimanfaatkan ketika para pemain Olympiakos seperti Pondes, terus Martin Ortega, terus Rodney. Martin Ortega yang sebagai bek kiri Olympiakos itu maju membantu penyerangan, terus Rodinei juga sebagai bek kanan membantu sebagai penyerangan, memberikan umpan-umpan dan berhasil. Ketika di babak kedua, Mehdi Taremi berhasil lolos, memberikan memberikan gol untuk Olympiakos dari sundulannya. Yang mana di sini kita lihat Carreras itu sudah terfokus menjaga LKB, sedangkan Alexander-Arnold hanya menonton saja melihat Mehdi Taremi melakukan sundulan. Carreras ini bingung harus menutup umpan mengganggu Mehdi Taremi atau menutup pergerakan dari LKB. Ini membuat bingung, sedangkan Alexander-Arnold di situ hanya menonton saja. Kurang efektifnya Alexander-Arnold ketika bertahan ini menjadi kendala buat Real Madrid. Dan itu tidak disadari oleh sang pelatih Xabi Alonso, membiarkannya. Karena kalau menurut gue pribadi ya, kenapa lemah seperti itu? Karena Alexander-Arnold ini menjadi permulaan lah setelah dia lama cedera ya, menjadi awal. Makanya Xabi Alonso membiarkannya agar beradaptasi dengan permainan tersebut, dengan skemanya Real Madrid tersebut. Membiarkannya tidak diganti. Aslinya gue yakin ini Xabi Alonso sudah menyadari kelemahan dari Alexander-Arnold ketika dipasang, yang mana Carreras ini menjadi bek tengah juga menjadi kelemahan. Ini pasti sudah disadari oleh Xabi Alonso, karena agar terbiasa, agar pemain Real Madrid ini rotasi dalam bermain ya, yaitu melakukan rotasi, siapa yang bermain, siapa yang istirahat. Begitupun juga Andre Lunin beri kesempatan Courtois bisa istirahat untuk pertandingan selanjutnya, karena kalau pemain dipaksakan bermain terus setiap minggunya, bahkan seminggu 2 kali, ini akan mengalami cedera. Dan mengalami cedera dan tidak bisa istirahat. Tidak ada penggantian lagi kalau banyak pemain cedera, seperti zamannya Carlo Ancelotti. Terlalu dipaksakan, pemain itu saja yang ditahan, dimainkan, dan terjadilah cedera hingga tidak bisa seimbang ya skuadnya hingga akhir musim. Itu yang dialami Carlo Ancelotti di musim lalu. Namun Real Madrid tidak tinggal diam.
tidak ingin disamakan kedudukannya, yaitu di menit ke-60 Kylian Mbappe mencetak hat-trick. Ini Mbappe mencetak hat-trick berkat kerjasama Vinicius Junior melewati 1-2 pemain, dan Kylian Mbappe walaupun dijaga 2 pemain tersebut sama, tetap bisa memanfaatkannya. Yang mana Vinicius Junior melihat ada Kylian Mbappe, dan pasti kalau mau ngoper ke Kylian Mbappe itu bisa dimanfaatkan menjadi gol, dan terbukti Vinicius Junior setelah melewati 2 pemain Olympiakos itu mengoper kepada Kylian Mbappe. Dan ini menjadi senjata andalan untuk sang striker. Ini belum ada striker Real Madrid yang bisa menggantikan Kylian Mbappe. Kylian Mbappe berhasil mempelajari apa itu pemain nomor 9 di sebuah tim. Kylian Mbappe sudah sukses. Positioningnya dan gol kedua Kylian Mbappe dari sundulan umpan dari Arda Güler itu juga sudah mempertajam. Gue yakin Kylian Mbappe ini sudah mempertajam dari belajar bagaimana Cristiano Ronaldo menempatkan posisinya sebagai striker nomor 9 di dalam sebuah tim. Kylian Mbappe walaupun dengan tubuh pendeknya, ya gue tidak begitu tinggi lah, tidak seperti Cristiano Ronaldo. Dia tetap mempunyai sundulan yang sangat akurat, terbukti di gol keduanya ketika menerima umpan dari Arda Güler. Dan di menit ke-60 juga seperti itu. Walaupun dia dijaga oleh 2 pemain, dia bisa menempatkan posisinya dengan baik, membaca reading the game, apa yang akan dilakukan oleh Vinicius Junior. Dan dia meminta bola, lalu bisa mencetak gol di menit ke-60. Namun sayangnya ketika di setelah mencetak gol keempat, Olympiakos berhasil mencetak gol lagi. Skemanya sama, lewat sundulan juga. Yang mana gol kedua dan gol ketiganya Olympiakos itu skemanya dari serangan sayap, yaitu build up dari sayap, dan itu berhasil dimanfaatkan oleh Olympiakos. Dan atas kemenangan ini Real Madrid berada di posisi kelima ya klasemen sementara Liga Champions, yaitu peringkat pertama ada Arsenal yang berhasil menang dari Bayern Munchen. Oke, gua Iqbal dari Progressive Football, berikut analisa pertandingan antara Real Madrid saat bertandang ke kandangnya Olympiakos, dan ciao.